Malam itu, langit tampak gelap dan laut tenang seperti kaca. Di desa Laut Biru, angin laut biasanya membawa suara ombak yang menenangkan. Tapi malam itu berbeda, sunyi, terlalu sunyi. Di rumah kecil dekat dermaga, tinggal seorang anak bernama Tano, berusia 11 tahun. Ia pemberani dan selalu penasaran pada hal-hal aneh. Ia pernah mendengar cerita dari para nelayan tua bahwa setiap tanggal 13 pada bulan purnama akan muncul kapal hantu dari tengah laut. Kapal itu konon hanya muncul sebentar, lalu menghilang di telan kabut. Tano, jangan terlalu percaya cerita orang dewasa. Itu cuma dongeng pelaut, kata ibu sambil menutup jendela. Tapi malam itu, ketika semua orang tertidur, Tano diam-diam pergi ke dermaga membawa teropong, senter, dan buku catatannya. Ia ingin membuktikan sendiri kebenaran cerita itu. Angin tiba-tiba berhenti. Kabut tipis mulai menyelimuti laut. Lalu dari balik kabut sebuah kapal hitam besar perlahan muncul. Layarnya compang-camping dan lentera-lentera tua menggantung di sepanjang tiangnya, menyala redup dengan cahaya kehijauan. Tano menahan napas. Itu nyata. Tiba-tiba suara seperti peluit tua terdengar. Lalu sebuah sekoci kecil dari kapal itu mendekat ke dermaga. Di dalamnya duduk seorang anak laki-laki berpakaian pelaut kuno, kira-kira seumuran Tano dengan wajah pucat dan mata bersinar lembut. "Aku Lino," katanya sambil tersenyum. "Aku butuh bantuanmu." Tano bingung tapi mengikuti instingnya. Ia naik ke sekoci dan tak lama kemudian mereka berdua sudah berada di atas kapal hantu. Kapal ini terjebak dalam waktu, jelas Lino. Seluruh awak kapal, termasuk aku, adalah roh anak-anak yang dulu-dulu hilang di laut karena badai hebat. Kami tak bisa pulang karena satu benda penting hilang, kompas bintang milik kapten kapal. Tano menelan ludah. Ini seperti mimpi, tapi semuanya terasa nyata. Ia pun bersedia membantu. Mereka berdua turun ke ruang penyimpanan kapal, menyusuri lorong-lorong gelap dengan suara kayu yang berderit di bawah kaki mereka. Tiba-tiba krak, lantai di bawah mereka runtuh. Tano dan Lino terjatuh ke ruangan yang dipenuhi kabut dan suara-suara bisikan. Tempat ini dijaga oleh bayangan laut, bisik Lino. Sebuah bayangan besar muncul, melayang seperti asap hitam. Ia menatap Tano dengan mata merah menyala. "Kompas ini bukan milikmu," suaranya berat dan dingin. Tano maju perlahan. "Kami hanya ingin pulang. Kalian pun berhak bebas dari tempat ini. Biarkan kami mengambil kompas itu." Bayangan itu terdiam, lalu berkata, "Kalau kau bisa menjawab satu teka-teki, aku akan menyerahkannya." Teka-teki itu adalah, aku tak bisa dilihat tapi selalu menemani. Aku bisa ringan, bisa berat tapi tak bisa kau genggam. Siapakah aku, kawan Bukri? Kah aku? Tano berpikir keras, lalu ia tersenyum. Jawabannya, kenangan. Bayangan laut menghilang perlahan sambil tertawa lembut. Di tengah ruangan muncul sebuah kotak kayu. Di dalamnya terletak kompas bintang berkilau. Lino menggenggamnya dengan gemetar. Ini dia, kompas ini akan membawa kapal kembali ke cahaya. Saat kompas dipasang di ruang kemudi, angin berhembus. Kabut mulai sirna. Laut bersinar seperti langit penuh bintang. Satu persatu roh anak-anak di kapal bersinar terang dan melayang ke langit, termasuk Lino. "Terima kasih, Tano. Sekarang kami bisa pulang," bisik Lino sebelum menghilang. Tano terbangun di dermaga keesokan paginya. Di tangannya ada buku catatan dan di dalamnya sebuah gambar kompas bintang. Sejak hari itu tak ada lagi cerita tentang kapal hantu. Tapi Tano tahu di malam purnama, jika kau cukup berani dan mendengarkan baik-baik, kau bisa mendengar suara peluit tua di kejauhan.